Subhanahu wa taala. Yuk kita share lagi supaya banyak teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang malam hari ini bisa join, bisa bergabung di tengah-tengah kita semuanya. Sebelum acara dimulai, Bapak Ibu yang sudah hadir, nah mohon berkenan menuliskan di kolom komentar sebagai bentuk partisipasi pada malam hari ini. Silahkan diketikkan dari kotak mana aja. Mudah-mudahan Bapak Ibu dimanapun berada selalu dalam keadaan yang terbaik, sehat walafiat, dan mudah-mudahan malam hari ini bertambah kebaikan untuk kita semuanya, untuk Bapak dan Ibu dan juga sahabat semuanya. Dari Malang, terima kasih Ibu Ririn dari Malang, dari Jogja, dari Riau, oh dari Siak Riau, Masya Allah, dari Bogor, Alhamdulillah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Ibu Ambar Palangkaraya dari Lamteng, Lampung Tengah ya. Hadir Alhamdulillah dari Kendari, dari Sidoarjo, dari Bogor, Alhamdulillah. Dari Bogor, dari Tegal, dari Padang, Masya Allah. Ya, Insya Allah ada minggu depan ya. Minggu depan Ustadz Asep ada, Insya Allah ada kesempatan untuk berkunjung ke Bukit Tinggi. Teman-teman yang di Padang dan Bukit Tinggi nanti bisa meet and greet ya dengan Ustadz Asep. Nah, acara di Bukit Tinggi, insya Allah ya, hari Ahad ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa hadir juga di acara di Bukit Tinggi ya. Dari Konawe, Sulawesi Tenggara hadir, Alhamdulillah. Dari Jambi, dari Sangatta, Sangatta Kutim, Kutai Timur apa ya? Mohon maaf off kamera di tempat saya mati lampu. Dari Bandung, selamat datang. Bapak Ibu dan juga sahabat semuanya, mohon izin kita mulai kegiatan kita pada malam hari ini. Kajian kita pada malam hari ini jam 20:15 sambil menunggu sahabat-sahabat kita yang sedang proses bergabung ya. Mudah-mudahan tidak salah link ya. Mudah-mudahan bisa lancar jaringannya. Yang sedang mati lampu juga mudah-mudahan jaringannya lancar dan tetap bisa nyimak di kajian pada malam hari ini. Bapak Ibu yang baru hadir, nah kita saat ini menggunakan media Zoom ya. Untuk itu Bapak Ibu yang bisa menghidupkan kameranya, mengaktifkan kameranya malam hari ini ya, di mudah-mudahan semakin lancar dan bisa mendapatkan manfaat lebih banyak ya. Dari Papua, Alhamdulillah ya. Dari Malaysia juga ada ya, ada Umu Najaha ya, Alhamdulillah. Setia selalu ya mengikuti kajian-kajiannya Art Dakwah. Baik Bapak Ibu, sahabat Art of Dakwah, sahabat semuanya, kita buka pertemuan kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang menjawabnya semangat. Mudah-mudahan malam hari ini mendapatkan kebaikan. Dan Bapak Ibu dan juga sahabat semuanya yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Bapak Ibu sahabat Art of Dawah, bagaimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillah bi Allahu khair. Akbar, Alhamdulillah bil khair ya. Bapak Ibu yang baru pertama kali gabung di programnya Art of Dakwah, boleh dong diketik di kolom komentar, katakan saya yang baru bergabung ya. Nah, Bapak Ibu sahabat semuanya, Alhamdulillah malam hari ini ya kita berkumpul, dan untuk teman-teman yang sering ikuti program-programnya Art of Dakwah pasti jawabannya juga beda ya. Karena biasanya kalau ditanya kabarnya hari ini, kita jawabannya paling semangat. Oh ada ya beberapa ya. Nah, jawabannya semangat dan mudah-mudahan jadi doa kebaikan.
Jawabnya, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar ya. Nah, mudah-mudahan malam hari ini semangatnya terjaga sampai akhir acara. Terkhusus yang baru bergabung di kegiatan kita pada malam hari ini, ketika ditanya kabarnya hari ini, mohon berkenan jawab yang semangat. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Saya tes ya. Bapak Ibu sahabat semuanya, apa kabar malam hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Terima Alhamdulillah. kasih Bapak dan Ibu dan juga sahabat semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita diberikan kesempatan yang luar biasa banyaknya di majelis ilmu walaupun online. Mudah-mudahan tidak mengurangi pahala kebaikan untuk kita semuanya, terkhusus untuk guru-guru kita yang hadir malam hari ini memberikan inspirasi, memberikan kajian pada kita semuanya. Mudah-mudahan kita tetap mendapatkan pahala yang sempurna, pahala majelis ilmu yang sempurna. Dan ini adalah nikmat yang luar biasa yang Allah berikan pada kita, bisa mengkaji Islam, dan terkhusus malam hari ini di tengah-tengah gempuran yang masih belum berhenti untuk saudara-saudara kita, serangan Zionis Israel ke Palestina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera memberikan pertolongan untuk saudara-saudara kita di Palestina, dan yang terpenting adalah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga bisa memberikan kita kekuatan untuk bisa memberikan kontribusi semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kita pada malam hari ini. Kemudian tidak lupa salawat dan salam semoga Allah mencurahkannya selalu pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai pada kita selaku umatnya. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu sahabat semuanya yang hadir malam hari ini juga mudah-mudahan malam hari ini juga menjadi penggugur dosa-dosa kita semuanya, di saat kita semuanya tidak berdaya melihat pembantaian yang terus-terusan dilakukan oleh Zionis Israel untuk saudara-saudara kita di Palestina. Dan mudah-mudahan malam hari ini juga kita bisa sama-sama semakin kita tahu, karena orang yang banyak tahu adalah orang yang selalu berhati-hati dalam melakukan sesuatu, termasuk malam hari ini mudah-mudahan kita akan banyak informasi bagaimana kondisi Palestina, bagaimana tersesuai dengan tema kita pada malam hari ini, bagaimana Al-Quds ini menjadi barometer dunia. Seperti apa pembahasannya, insya Allah akan kita bahas malam hari ini. Sebelum acara ini dimulai, Bapak Ibu dan juga sahabat semuanya, mohon izin, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait lari-lari dengan aja. Iya, Bu. Ya. Baik, Bapak Ibu, sahabat semuanya yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, pengkondisian anak-anak silahkan Bu ya. Nah, sebelum acara ini dimulai, mohon izin ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan yang berkaitan dengan tata tertib atau supaya acara ini semakin efektif dan juga bisa memberikan manfaat terbaik, manfaat lebih untuk Bapak dan Ibu semuanya. Yang pertama, Bapak dan Ibu semuanya, malam hari ini kita benar-benar ingin melaksanakan kegiatan kita secara offline. Namun alhamdulillah malam hari ini bisa terlaksana dengan online, tapi mudah-mudahan walaupun online kita semuanya bisa mendapatkan pahala yang sempurna. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu semuanya, karena kita malam hari ini menggunakan fasilitas Zoom, bisa memungkinkan untuk kita saling menatap, saling melihat. Mudah-mudahan malam hari ini Bapak Ibu yang tidak ada kendala, silahkan dibuka videonya. Dan saya yakin yang buka videonya pasti duduknya terbaik dan benar-benar mempersiapkan kondisi yang terbaik. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya lancar jarikannya, tidak ada kendala, dan supaya bisa mendapatkan manfaat terbaik malam hari ini, yuk sama-sama kita on-kan selalu kameranya, karena ternyata ini salah satu ada penuntut ilmu juga ya. Nah, gurunya membuka videonya dan muridnya menatap gurunya, dan mudah-mudahan ada doa dari guru kita, doa terbaik, ilmu yang bermanfaat untuk kita semua yang terlihat oleh guru kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang bisa mengaktifkan kameranya malam hari ini Allah kabulkan doanya, yang tidak mengaktifkan juga insya Allah dikabulkan doanya, tapi setelah yang menghidupkan kameranya Bu ya. Nah,
Nah, mudah-mudahan malam hari ini semuanya juga bisa mendapatkan manfaat, ilmu yang bermanfaat pada malam hari ini. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu semuanya, audionya mohon berkenan untuk selalu di-off-kan. Nah, kecuali nanti di sesi-sesi tertentu yang kami minta untuk dibuka, mohon bantuannya untuk bisa direspon. Dan juga Bapak dan Ibu semuanya, karena ada fasilitas chatting, nah mohon Bapak Ibu juga bisa merespon dengan positif ketika ditanya. Nah, untuk itu Bapak Ibu dan juga sahabat semuanya saya mau tes dulu ya. Nah, Bapak Ibu, apakah sudah siap untuk kita mulai ke pembelajaran kita malam hari ini? Boleh diketikkan di kolom komentar ya, tes pertama ya. Katakan siap. Oh, ketik-ketik maksudnya. Ketikkan siap. Silakan diketik siap. Kalau yang siap kurang dari 20, kita tunggu. Oh, udah lebih ya. 50, 50. Wow, alhamdulillah. Siap, insya Allah. Siap, insya Allah. Masya Allah. Baik. Baik, baik. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan jaringannya dimanapun berada lancar dan juga mudah-mudahan kita doakan saudara-saudara kita yang belum bergabung bisa segera bergabung. Nah, baik Bapak Ibu, Alhamdulillah semuanya sudah mengetikkan siap. Nah, kita buka kajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran, Suratul Fatihah. Mudah-mudahan malam hari ini Allah anugerahkan kita rezeki berupa ilmu dan juga kepahaman. Dan tentunya malam hari ini mudah-mudahan ini juga menjadi pemberat amal kebaikan untuk kita semuanya, menjadi penggugur dosa-dosa kita semuanya. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu dan juga sahabat semuanya, di sesi kajian kita pada malam hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Asep Supriyatna dan juga Ustadz Adik Sudiana. Alhamdulillah sudah beliau berdua sudah hadir di tengah-tengah kita semuanya. Untuk itu, untuk memulai kajian kita pada malam hari ini, kami persilahkan pada Ustadz Asep Supriyatna. Pada Ustadz Asep kami persilahkan. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Kang Ramli, Bapak Ibu semuanya, sahabat semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Baik, kita tunggu sampai subuh kayaknya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabb yang telah menghimpun kita di kesempatan malam hari ini, di hari Jumat malam Sabtu. Sebenarnya yang betul Sabtu malam, ya, bukan malam Sabtu, ya, Sabtu malam. Alhamdulillah di Bogor sedang turun hujan, mudah-mudahan membawa keberkahan dan tentunya mudah-mudahan membawa juga kebaikan untuk kita semua yang hadir di Zoom di malam hari ini. Salam dan salawat tentunya mudah-mudahan senantiasa terlimpah ruah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Baik Bapak Ibu, sahabat semua yang disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, malam hari ini memang kita sengaja membawakan tema tentang Al-Quds, tapi dengan berbagai macam keterbatasan kami, mudah-mudahan kami bisa menyampaikan ilmu yang tentunya dari guru saya, ini ada Ustadz Ade Sudiana. Mudah-mudahan nanti ilmu yang beliau sampaikan tentunya bermanfaat buat kita, dan kita harus paham di posisi seperti apa yang harusnya kita lakukan. Tema kita sengaja membawakan tentang barometer dunia, Al-Quds. Kenapa kita sebut sebagai barometer dunia? Mudah-mudahan ini memberikan satu gambaran, karena penjajahan yang paling sulit dan paling berat untuk dihapuskan itu sebenarnya bukan penjajahan fisik ya, tetapi tentang penjajahan pemikiran. Kenapa sih Palestina ini kok udah lama gitu kan? Apakah betul problem Palestina itu dari tahun 48? Ataukah jauh sebelum itu sudah ada problemnya?
yang kita nggak paham, yang kita nggak tahu. Nah, yang malam hari ini kita akan kupas adalah tentang sebenarnya seperti apa Al-Quds dan barometer apa yang menjadikan Al-Quds itu kok sepertinya gitu kan tiap tahun, tiap saat itu menjadi perhatian dunia. Nah, ketika berbicara tentang barometer, Bapak Ibu teman-teman semuanya, kalau kita naik kendaraan, di kendaraan itu ada yang disebut dengan dashboard. Ada nggak? Motornya ada dashboardnya kan? Ada kan? Semua kendaraan itu pasti ada dashboard. Bahkan sepeda pun sebenarnya ada dashboardnya. Cuma dashboardnya di kepala kita. Semakin banyak yang diukur, itu akan semakin rumit dashboardnya. Dashboard pesawat terbang itu udah beda lagi. Itu udah kokpit gitu kan, udah tombolnya udah macam-macam. Kenapa? Karena banyak yang diukur. Banyak yang diukur, banyak yang dilihat. Kalau motor mungkin ya cuma kecepatan, BBM, itu aja kan gitu. Mobil udah beda lagi, ada RPM, ada suhu mesin gitu ya, ada engine system dan sebagainya. Bahkan kalau yang pakai ABS, remnya pun ada sensornya sehingga bisa muncul di dashboard. Nah, sama sebenarnya teman-teman semuanya. Sesuatu itu harus benar-benar kita perhatikan dan Allah memberikan kepada kita gambaran bahwa tidak semuanya diperhatikan pun kita bisa melihat dari dashboardnya gitu. Kita nggak bisa langsung melihat ke mesin, tapi kita bisa melihat kondisi mesin dari dashboardnya. Contoh misalkan, tentang barometer atau dashboard ini, misalkan, kalau kita mau melihat kualitas sebuah bangsa, Rasulullah menggambarkan bahwa lihatlah kaum wanitanya. Kalau kaum wanitanya, ibu-ibunya, para istrinya baik, insya Allah bangsa itu baik. Betul kan? Tidak perlu melihat semuanya gitu kan. Dari ujung Sumatera sampai Papua gitu kan. Lihatlah kondisi wanitanya. Begitu juga kalau kita berbicara tentang tubuh kita. Tubuh kita. Tubuh kita itu sehat atau tidak, itu bisa dilihat dari apa? Dari darahnya. Maka kondisi darah kita itu akan sangat menentukan, menggambarkan, menjadi barometer seperti apa tubuh kita. Dari mulai tekanannya, kekentalannya, sampai kandungan yang ada di dalam darah itu sendiri. Ada di sini yang sudah mengalami banyak problem dengan darah, gitu kan. Makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh, gitu kan. Kenapa? Ada asam urat, ada kolesterol, gitu kan. Ada apa? Makanya Kang Depi jangan terlalu sering cek darah, gitu kan. Kenapa? Karena asam urat itu hanya ada di lab, gitu kan. Kalau nggak diperiksa sih nggak ketahuan ya, nggak usah khawatir, gitu kan. Semakin di mana dicek malah semakin khawatir, gitu kan. Kalau Ustadz Ade kan beda lagi, Ustadz Ade mau nggak ada yang dipantang, gitu. Kan kemungkinan kita nggak makan yang enak-enak itu kemungkinannya dua gitu. Satu, nggak ada pantangan, Pak ada pantangan sehingga kita nggak bisa makan, atau yang kedua nggak ada duitnya sehingga kita nggak bisa beli. Gitu kan. Itu saja kan gitu. Betul kan? Misalkan ada apa sop kaki gitu kan, dua kemungkinan nggak makan itu. Satu, nggak punya duit, atau yang dua dilarang sama dokter kan. Gitu. Karena ada barometer gitu kan di dalam darah kita. Bahkan alumni AOD kemarin ya Art of Dawah salah satunya itu adalah dia ketika beliau melanjutkan kuliah di Australia S3 dokter, ada masalah di darahnya, kanker darah. Oh itu udah problemnya udah lebih rumit lagi kan gitu. Kenapa? Karena itu jadi barometer gitu. Dan para ulama juga menggambarkan kalau misalkan ingin melihat seperti apa cinta seseorang, nah gitu ya. Ini pasti kalau anak muda kan apa sih buktinya ada cinta itu? Ternyata ada barometernya. Apa barometernya? Dalam air mata dan kata. Nah, jadi nggak disebut cinta kalau tidak mengeluarkan air mata dan tidak mengeluarkan kata-kata. Artinya apa? Semakin seseorang itu cinta, itu pasti tidak akan lepas dari yang namanya air mata, baik itu air mata kesedihan maupun air mata kebahagiaan. Betul nggak? Kita misalkan anak kita sakit, pasti nangis tuh. Anak kita sukses, kita nangis juga gitu. Kenapa? Bukti cinta itu. Tadi pagi tuh sampai zuhur, sampai Jumatan itu ada pelepasan delegasi anak saya dan angkatan Algerian ke Korea. Insya Allah mohon doanya dari Bapak Ibu sekalian.
dalam program LDK, Latihan Dasar Kepemimpinan dan Manajemen, LKMA, tingkat akhir. Haru kita melihatnya, gitu. Bagaimana prosesnya, perjuangannya, gitu. Sampai kemudian suka duka mereka mencari uang. Jadi Ustaz Ade, anak saya itu SMA kelas 3 harus cari uang sebanyak hampir 17 juta dalam waktu 6 bulan. 6 bulan. Tapi syaratnya nggak boleh minta sama orang tua. Itu syaratnya, nggak boleh minta. Kalau minta nomor telepon boleh, minta link boleh. Dan anak saya itu, beliau ini kan laki-laki yang pendiam, nggak suka tampil, nggak suka ngomong, gitu kan. Beda dengan bapaknya, gitu kan. Tapi dia punya kelebihan dan kekuatan. Apa itu yang juga saya suka? Fotografi, videografi, desain dan sebagainya. Dan pernah suatu ketika dia fundraising mencari uang, gitu kan, untuk berangkat ke Korea dan Malaysia selama 11 hari atau 10 hari, gitu kan. Itu cari uangnya gimana ya, gitu kan. Ya kamu bisanya apa, gitu. Mau jualan apa, mau bisnis apa, tinggal nanti ke Kang Ramli jago jualan, gitu kan, ke Kang Devi kalau misalkan untuk data dan sebagainya. Akhirnya ada ketemu ketika itu, ada teman saya bikin agenda hybrid seminar dan perlu orang untuk operate streamingnya. Bisa nggak, kata saya tuh. Bisa, Bi. Ya sudah, nanti bantuin, gitu kan. Bantuin teman Abi untuk live stream, gitu kan. Berangkatlah ke Jakarta, gitu kan, bareng, gitu kan. Setting macam-macam, kan anak sekarang tuh pinter-pinter ya. Wah, itu luar biasa, gitu kan. Betul, bener. Kameranya, ininya, lightingnya, settingnya, laptop macam-macam udah beres. Besok paginya jalan, pas pulang habis duhur, nyampe rumah, bi Abi AA dikasih amplop. Berapa? 1 juta. Saya bilang Masya Allah. Itu kan ketika kita melihat anak kita bahagia karena cinta, kita jadi ikut nangis. Kenapa? Ada barometernya itu. Jadi kalau ada seseorang melihat temannya bahagia, kita nggak ikut bahagia, gitu kan? Melihat orang yang kita cintai bahagia, kita nggak ikut menangis bahagia, atau sebaliknya, ketika saudara kita bersedih, kita nggak ikut juga menangis, perlu dipertanyakan cintanya. Yang kedua adalah kata-kata. Semakin seseorang itu cinta, pasti akan semakin dia menyebarkan apa yang dicintai itu. Kang Devi suka bakso di sebuah tempat, itu pasti diceritain tuh, update statusnya tentang itu, betul kan? Kenapa? Ada cinta. Itulah barometer. Nah, pertanyaannya, ketika berbicara tentang Islam, ternyata ada satu barometer yang sering kita luput. Apa itu? Salatnya. Ya kan? Semakin seseorang itu disebut Islamnya hebat, kuat, lihat saja salatnya, karena itu benteng terakhir seseorang. Disebut muslim atau tidak, itu salatnya. Nah, kondisi dunia juga begitu. Kondisi umat juga begitu. Yang sering kita luput itu. Apa itu? Al-Quds, Syam. Jadi kalau kita berbicara tentang Palestina, tentang Al-Quds, tentang Syam, itu ternyata barometer bagaimana kondisi dunia dan umat Islam. Jadi kalau misalnya kita melihat bukan hanya sekedar sedang dijajah, sedang enggak, tapi ada sesuatu yang harusnya kita pahami, bahwa apa yang terjadi di sana itulah cermin, barometer. Kan barometer itu ukuran ya. Itulah ukuran kondisi umat hari ini. Kondisi umat Islam hari ini. Kondisi dunia Islam hari ini. Nah, seperti apa barometernya? Sehingga Al-Quds itu kok bisa-bisanya menjadi barometer kondisi umat, kondisi dunia. Nah, sudah kedatangan guru saya, guru kita semuanya, Ustadz Ade Sudiana. Assalamualaikum Ustadz Ade. Harus agak serius sama Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya Ustadz. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu, sahabat semuanya, insya Allah beliau akan jelaskan seperti apa sih keistimewaannya Al-Quds dan bagaimana Rasulullah menyampaikan terkait dengan barometer
umat dunia itu Al-Quds. Kenapa dan seperti apa kajiannya? Nah, ini beliau ini pemerhati tafsir, wah bahasa Arabnya jago gitu kan. Eh, saya aja apa nama itu bahasa Arabnya dari dulu nggak beres-beres gitu, isim fiil huruf gitu kan. Eh, nah, mudah-mudahan Bapak Ibu teman-teman semuanya saya juga bisa mengambil manfaat dari ilmu yang insya Allah akan beliau sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan disimpan langsung disampaikan, diketik di kolom komentar ya. Jadi nggak usah menunggu, diketik aja langsung. Takutnya lupa kalau nanti di sesi tanya jawab baru kemudian Bapak Ibu menulis. Jadi nggak usah khawatir ya. Oke, sudah siap Bapak Ibu? Siap? Oke, baik. Kalau sudah siap, kepada Ustadz Ade, tafadhol Ustadz. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Para peserta atau jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini wabil khusus guru Al-Fakir, kalau Ustadz Asep Supriyatna. Jadi kalau tadi beliau menyebut-nyebut Al-Fakir sebagai guru beliau, nah ini Masya Allah ketawaduan yang luar biasa ya. Karena kalau sayangnya saat itu belum ada Zoom, belum ada YouTube ya. Saat Al-Fakir di SMA begitu ya. Mungkin kalau ada videonya ya, Al-Fakir menyampaikan kajian atau ceramah pada saat itu pasti banyak mirip dengan Ustadz Asep. Karena Al-Fakir belajar Islam, belajar agama sebenarnya dari beliau. Maka ini di antara majelis yang majelis panas begitu ya. Kalau ulama itu dulu mengatakan la yufti ahadun wal maliku fil Madinah. Ya, tidak pantas, tidak layak ada seorang yang berani berfatwa di Madinah sementara Imam Malik masih ada. Ya, cuman karena ini permintaan dari guru ya kita bisa mengelak begitu Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Kalau dulu intens sekali Al-Fakir belajar dari beliau, nah sekarang agak kurang intens, jadi ilmunya sudah tidak bisa mengikuti. Khususnya bagaimana Iya, antumnya sudah lewat jauh ke atas gitu. Masya Allah, bagaimana belajar cara menyampaikan ini. Masya Allah, ini majelis gemetaran sekali nih Al-Fakir. Ya, mohonnya Ustaz Asep ya. Siap. Mudah-mudahan materi yang akan disampaikan ada banyak pelajaran ya nanti buat kita semua ya, wabil khusus ketika kita memandang problem Palestina ini ya. Setidaknya ada dua hal ya yang sangat menjadi topik atau tema utama kalau kita lihat Palestina. Jadi yang pertama itu adalah Al-Quds-nya itu sendiri. Yang kedua, kita sebagai umat Islam ya, satu kesatuan yang Rasulullah SAW itu menyebutnya kita ikhwah. Dan ketika Allah menyebutkan bahwa kita itu ikhwah, itu Allah Subhanahu wa taala seringkali baik dalam Al-Qur'an ya maupun juga dalam hadis Rasulullah SAW menggunakan kata iman. Ya, menggunakan kata iman. Nah, itu nanti dalam rumus-rumus memahami nas atau rumus-rumus memahami Al-Quran itu ada rumusan sebenarnya yang sederhana. Jadi kalau ada suatu perintah itu dikaitkan dengan keimanan, itu maka makna perintah itu wajib atau makna perintah itu tegas, tidak ada tawar-menawar.
Ketika Allah menyatakan innamal mu'minuna ikhwah, bahwa kaum muslimin itu bersaudara, itu nggak bisa lagi ditawar-tawar. Ya, bahwa kita itu bersaudara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga ketika memberikan gambaran, ya, dan dengan gambaran ini kita mudah untuk memahami. Seperti tadi Ustaz Asep menyampaikan kepada kita berbagai gambaran. Rasul menggambarkan masalul mukmin fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kal jasadil wahid. Ya, jadi perumpamaan seorang mukmin itu Rasul menggunakan kalimat mukmin, orang yang beriman, tidak menggunakan Islam, tidak menggunakan anas manusia, tapi Rasulullah SAW menggunakan sifat keimanan. Jadi perumpamaan seorang mukmin dalam hal kasih sayang di tengah-tengah mereka itu seperti satu tubuh. Ya. Kalau sebagian merasa sakit, maka yang lain akan merasakannya. Nah, ini topik yang pertama, ya, sejauh mana kita peduli dengan saudara-saudara kita. Nah, tema yang kedua adalah berkaitan dengan Al-Quds-nya itu sendiri. Ya. Yang tadi Ustaz Asep menyampaikan bahwa Al-Quds ini menjadi ukuran, ya, menjadi barometer untuk melihat dunia Islam. Ini sedang sehat atau tidak, gitu ya. Kalau tadi seorang yang mengklaim merasa cinta ini beneran cinta atau enggak, itu bisa dilihat. Ada nggak pernah air mata itu dalam situasi ini. Cerita juga tadi pagi itu kebetulan kalau kalau Ustaz Asep kelas 3 Ustaz ya, kelas 3 SMA ya putranya, Masya Allah ya, pakai di bawahnya Ya, kelas sedikit, 12. kelas 12, kelas 2 SMP ya, karena kebetulan di Ma'had ya, kebetulan di Ma'had bisa lihat tiap hari, tapi ketika melihat santri begitu ya bolak-balik dari kelas ke asrama ke atas, ketika lihat kakinya itu bengkak gitu ya, yaitu dia memaksakan begitu sampai diangkat-angkat itu kakinya itu sampai ketika melaksanakan sholat Jumat itu nangis gitu. Masya Allah, itu ya abinya di situ, anak nggak cengeng gitu, tapi kakiku bengkak gitu. Dia nggak bilang, dan dia nggak tahu, biasanya kalau ada sedang seperti itu dia agak menjauh ya. Karena nggak enak kalau abinya tahu itu, sampai dari belakang itu terlihat, Masya Allah ini anak gitu. Adalah air mata itu menetes haru, itu tanda cinta begitu ya. Dunia Islam juga sama, itu ada barometernya ya, Allah Subhanahu wa taala. Nah, barometer, pertanyaannya, siapa kemudian yang menentukan barometer itu? Kita itu ajaran yang dituntun oleh petunjuk ya, oleh syariat dalam menentukan mana yang jadikan ukuran, mana yang tidak. Nah, itu mudah kalau dalam Islam ya. Ya, kembali kepada Al-Qur'an, kembali ke dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh misalnya di dalam surat Al-Qasas itu Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Maka lahumul khiyaratu subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Wa rabbuka, dan Rabbmu, yakhluqu, Allah itu mencipta, ma yasha, apa saja yang dikehendakinya. Allah mau menciptakan jenis makhluk apa saja terserah. Itu terserah Allah ya. Allah menciptakan manusia, menciptakan binatang, tumbuh-tumbuhan, kemudian alam semesta, ada langit, ada bulan. Nah, itu semuanya lah kehendak Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala bukan hanya mencipta, tetapi Allah wa yakhtar. Allah juga memilih. Allah juga memilih. Kalimat memilih itu di dalam bahasa Arab itu sebenarnya dari kalimat khair. Ya, dari kalimat khair. Wa yakhtar itu khair. Khair itu apa? Baik ya. Makanya kalau seseorang sedang ingin mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, itu dia melaksanakan sholat apa? Sholat istikharah. Istikharah itu kan mencari mana yang terbaik. Ya. Itu mencari yang terbaik. Sementara wa yakhtar itu memilih yang terbaik. Allah sudah menentukan. Ya, sudah menentukan. Dari apa? Dari seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan itu, Allah memilih yang terbaik. Sehingga yang terbaik ini menjadi model. Ya, semua. Allah menciptakan manusia, di sana Allah menciptakan manusia terbaik. Dia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah menciptakan malaikat,
maka Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan malaikat yang paling agung. Dialah Jibril alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan waktu, dan Allah telah tetapkan bagi kita waktu-waktu terbaik. Ya, waktu-waktu terbaik yang kalau kita melaksanakan ibadah di waktu tersebut beda dengan kalau kita melaksanakan di waktu yang lain. Dari 12 bulan itu ada Ramadan. Dari 12 bulan itu ada Ramadan. Dari sehari semalam ada waktu-waktu yang keutamaan kita melaksanakan sholat sunnah itu lebih utama. Ya, ini ketika kita melaksanakan sholat malam. Allah juga menciptakan umat, ya, umat manusia itu. Ada umat Nabi Adam, ada umat Nabi Nuh, ya. Ada umat-umat para nabi, ya. Tapi ada umat yang Allah sebut sebagai umat terbaik, ya. Kuntum khaira ummatin, ya. Kalian adalah umat terbaik, yaitu umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah juga menciptakan tempat. Nah, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan tempat, Allah juga tentukan tempat terbaik, ya. Tempat terbaik. Tempat terbaik ini dia menjadi model. Harusnya kalau model itu kan dia harus selalu dalam keadaan terbaik. Bayangkan kalau kita mau bikin baju, modelnya jelek gitu ya, desainnya jelek, itu pasti hasilnya juga bajunya juga jelek gitu. Kita mau bangun rumah, desainnya asal-asalan, ya pasti juga hasilnya juga asal-asalan. Kita mau buat apa saja itu harus cari model. Dan kita dalam Islam itu mudah sekali dalam menentukan model itu, karena model terbaik itu Allah sudah tetapkan. Aku ciptakan ini, nah ini yang terbaik, gitu ya. Aku ciptakan manusia, kalau kalian mencontoh, contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, negeri kaum muslimin juga begitu. Allah ciptakan tempat, dan di situ ada tempat-tempat terbaik. Tempat terbaik itulah yang kemudian Allah Subhanahu Wa Taala meminta kepada kita untuk memberikan perhatian lebih. Maka nalahumul khiyarah, ya. Pilihan terbaik itu bukan haknya manusia, tapi itu Allah yang mencipta dan Allah yang menentukan. Bahkan di sini Allah mengatakan subhanallah wa ta'ala amma yusyrikun. Biasanya dalam ayat itu kalau ada kata subhanallah, itu pasti sesuatu yang tidak bisa dilakukan manusia. Ya, tidak bisa dilakukan. Manusia itu lemah untuk melakukan itu. Maka biasanya Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat subhanallah. Contoh ketika nanti ada ayat yang akan kita bahas, ya, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya, maha suci Allah yang telah menjalankan Rasulullah SAW pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nggak mungkin itu. Kalau bukan karena kekuatan Allah, itu nggak mungkin. Begitupun kalau kita ini dalam hal memilih. Kalau kita memilih itu tidak menyertakan Allah, ya, mana yang terbaik, mana yang harus jadi model, yaitu pasti pilihannya keliru. Karena soal mana yang terbaik, mana yang buruk, baik dan buruk itu harus kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah mencipta dan Allah Subhanahu wa taala memilih. Nah, kita masuk ke tempat, ya, yang Allah Subhanahu wa taala pilih, ya. Ada banyak sebenarnya penjelasan tentang keutamaan Al-Quds, ya, keutamaan bumi Syam di dalam Al-Qur'an. Banyak sekali ayat. Bahkan setelah, ya, kemenangan Salahuddin Al-Ayyubi melawan tentara Salibis, itu kaum muslimin ketika euforia pada saat itu, ya, itu banyak kemudian kitab-kitab ditulis oleh para ulama, ya, tentang keutamaan Baitul Maqdis. Itu salah satunya adalah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Diyauddin, ya, Al-Maqdisi Al-Hambali. Itu beliau menulis, ya, kitab judulnya Fadail Baitul Maqdis, ya, keutamaan Baitul Maqdis. Ya, buku ini ditulis, ya, pada tahun ketika Palestina itu berhasil dibebaskan, yaitu 583, ya. Salahuddin Al-Ayyubi lahir 550, ya. Kemudian 30 tahun baru usia 32-an tahun beliau sudah berhasil menjadi panglima, menjadi sultan. Dan pada saat Palestina itu berhasil itu dibebaskan, maka para ulama pada saat itu menulis kitab-kitab tentang keutamaan Baitul Maqdis. Salah satunya adalah kitab tadi yang ditulis oleh Al-Hafidh Diyauddin Al-Maqdisi Al-Hambali.
Nah, dari kitab ini Al-Fakir ambilkan tadi ada ayat, ada hadis yang ini menjadi panduan bagi kita tentang barometer negeri kaum muslimin. Salah satunya adalah surat At-Tin. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wattini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Ya, ini ayat kita sudah hafal ya. Maknanya juga secara umum ketika kita membacakannya terbayang begitu ya. Wattini wazaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Ya. Para jamaah sudah mencoba makan buah tin dan zaitun, Ustaz Asep? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wattini wazaitun wa turi sinin, ya, dan bukit Tursina, wa hadzal baladil amin, dan demi negeri ini. Ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, aku telah ciptakan manusia itu dalam sebaik-baiknya ciptaan. Ya, fi ahsani taqwim. Jadi kalau ditanya makhluk ciptaan Allah yang paling mulia itu ya manusia itu. Manusia itu diciptakan fi ahsani taqwim. Ketika Allah Subhanahu wa taala menunjuk, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menunjuk makhluknya yang paling mulia, yang paling ahsan. Ahsan itu kan baik, yang paling baik. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan at-tin wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Itu nanti dalam dalam ilmu Al-Qur'an itu selalu ada kaitan antara ya sesuatu yang digunakan untuk bersumpah dengan isi sumpah. Isi sumpahnya itu kan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya aku telah ciptakan manusia itu dalam sebaik-baiknya ciptaan. Ada makhluk Allah yang Allah ciptakan dalam sebaik-baiknya ciptaan. Ketika Allah menyatakan itu, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan at-tin wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Ya, itu sebenarnya memberikan isyarat bahwa isi daripada kata yang digunakan untuk sumpah itu pun adalah kata-kata yang menunjukkan barometer tadi. Tin wa zaitun wa turi sinin. Nah, hanya saja dari sini para ulama menjelaskan apa kaitannya antara tin dan zaitun kemudian dengan bukit Tursina, ya, tempat Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu. Wa hadzal baladil amin, dan negeri ini yakni Makkah. Ya. Dua ayat yang kedua dan ayat yang ketiga ini berbicara tentang tempat, sementara ayat yang pertama berbicara tentang buah. Nah, kemudian dipahami oleh para ulama, oh itu sebenarnya ayat pertama itu bukan sedang berbicara tentang buah. Tentu atin wa zaitun itu memiliki keutamaan. Tapi siak, ya, konteks, ya, ayat ini sebenarnya sedang menjelaskan tempat-tempat terbaik sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk terbaik. Kalau makhluk yang terbaik yang diciptakan oleh Allah itu adalah manusia, maka tempat terbaik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala disebut dalam ayat yang ketiga, yaitu hadzal baladil amin, yakni Makkah, wa turi sinin, ya, Tursina, tempat Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu, dan yang pertama at-tin wa zaitun, yaitu tempat tempat tumbuhnya tin zaitun. Yang tempat tumbuhnya tin wa zaitun itu tiada lain adalah kota atau wilayah Syam, ya. Al-Fakir belum pernah ke sana, ya, belum pernah lihat di sana langsung gitu. Buah tin dan zaitun yang tumbuh di di wilayah Syam. Ya, jadi kita bisa tangkap dalam ayat ini ketika Allah Subhanahu wa taala menunjuk makhluk terbaik, yakni manusia. Ya, meskipun manusia ini kan ya ada kalanya kalau manusia berubah, ya. Tsummaradadnahu asfala safilin, Allah Subhanahu wa taala kemudian kembalikan dia ke kondisi yang paling rendah gitu, ya. Ya. Ketika manusia tadi tidak amanah, ya, untuk kemudian memanfaatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Nah, tempat-tempat ini Allah telah muliakan, ya, tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu kita bisa melihat saat ini wilayah Syam, saat ini Palestina itu seperti wilayah yang miskin gitu, ya. Miskin, tidak ada yang tidak ada yang menolong. Bayangkan, ya, 2 miliar kaum muslimin itu mereka hanya bisa menonton ketika kemudian genosida itu dilakukan oleh Israel di wilayah Palestina, ya, di wilayah Palestina. Nah, dalam ayat lain, ya, dalam surat yang tadi Al-Fakir bacakan di awal, ya. Ini biasanya dibacakan kalau sedang Isra Miraj, ya. Ya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Ya, maha suci Allah. Ya, tadi sudah sedikit disinggung ya. Kalau ada kalimat subhana itu pasti apa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di depannya itu sesuatu yang ya itu bukan dalam kapasitas manusia untuk bisa melakukannya. Allah menjalankan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, di situ ada sifat ya, allazi barokna haulahu, ya, di mana tempat yang di sana ada Masjidil Aqsa itu adalah tempat yang Allah Subhanahu Wa Taala berkahi. Jadi bumi Syam adalah bumi yang diberkahi, ya, sehingga ini menjadi tadi menjadi patokan, menjadi standar, dia menjadi apa namanya barometer. Kalau kita mau melihat dunia Islam, lihat saja bumi Syam. Nah, Syam itu ketika disebut Syam ya, itu meliputi 4 negara saat ini. Ya, di Suriah, kemudian Lebanon, kemudian Yordan, dan kemudian satu lagi adalah Palestina. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini dua masjid ya, dua masjid, yaitu Al-Masjidil Haram dan Al-Masjidil Aqsa ya. Allazi barakna haulahu, yang Allah Subhanahu wa taala telah berkahi ya. Dalam proses Isra dan Mi'raj ini itu kan sebenarnya ada peristiwa yang luar biasa ya, ada peristiwa politik yang luar biasa di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya pada saat itu mengimami ya seluruh para nabi ya, yang ini menandakan adanya istilahnya itu perpindahan estafet kepemimpinan dari nabi-nabi terdahulu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentu bukan kebetulan ya kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memilih Masjidil Aqsa. Ya. Kenapa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW itu misalnya kan bisa saja Allah itu memilih Makkah kemudian ke Bogor gitu kan. itu bisa saja gitu. Allah pilih dua tempat itu kan sama saja sebenarnya kan tidak ada perbedaan ya dari sisi tempat, tapi Allah Subhanahu wa taala pilih kan ya dari Makkah ke Baitul Maqdis ya, dari Makkah ke bumi Syam, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Disitulah kemudian peristiwa besar itu terjadi pada saat itu, yaitu apa? Tentang kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyebarkan rahmatan lil alamin. Dari sanalah kemudian rahmatnya Islam itu tersebar. Ya, dari sanalah kemudian rahmat Islam itu tersebar. Jadi bumi Syam adalah bumi yang Allah Subhanahu Wa Taala berkahi, ya, disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala berbarengan dengan Masjidil Haram. Ya. Ini dua ayat ya. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak sekali ya. Kalau kita baca tadi dalam kitab Fadail Baitul Maqdis itu disebutkan ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya secara khusus ya memberikan doa ya. Allah mabarik lana fi syamina, Allah mabarik lana fi yamanina. Qalu ya Rasulullah wa fi najdina. Qala Allahumma barik lana fi syamina, Allahumma barik lana fi yamanina. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan doa khusus, ya. Jadi bacakanlah doa ini juga untuk kemenangan saudara-saudara kita di Palestina, sebagaimana doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma barik lana fi syamina, ya Allah berikan keberkahan ya, kepada bumi Syam. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berdoa Allah mabarik lana fi yamanina. Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, doakan negerimu ini, yaitu di Najd gitu ya. Allahumma, para sahabat ingin kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa Allahumma barik lana fi najdina. Tetapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diminta untuk berdoa itu, Rasul kemudian kembali lagi dengan kalimat yang pertama, Allahumma barik lana fi syamina, Allahumma barik lana fi yamanina. Ya. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diminta mendoakan wilayah Najd ya, pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih Syam kembali. Oh, berarti di sini apa namanya ada isyarat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa bumi Syam itu harus menjadi perhatian kaum muslimin, termasuk menjadi perhatian pada doa-doa kaum muslimin. Ya, kalau kita mendoakan suatu tempat untuk dijadikan sebagai pusat kemenangan kaum muslimin, maka doakanlah bumi Syam ini. Nah, selanjutnya Ustaz. Baik. Nah, kenapa begitu ya?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga dalam hadisnya yang lain ini menyatakan begini. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuba li Syam, ya, tuba berbahagialah bagi penduduk Syam. Fakulna li ayyin dzalika ya Rasulullah. Kenapa bisa begitu ya Rasulullah? Qala li anna malaikatar rahmani basitun ajnihataha 'alaiha. Ya, li anna malaikatar rahmani basitun ajnihataha 'alaiha. Karena malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa membentangkan sayapnya. Kalau dibaca menggunakan kaidah-kaidah dalam bahasa Arab, nah itu menggunakan basitun ajnihataha. Ya, tadi Ustaz Asep sudah menyinggung di awal ya. Kalimat dalam bahasa Arab ada 3 Ustaz ya. Isim, fi'il, huruf ya, Masya Allah, isim, fi'il, huruf gitu. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Bedanya apa isim, fi'il, dan huruf? Ya. Kalau fi'il itu kata yang menunjuk makna disertai waktu. Ya. Berarti kalau waktu kan telah, sedang, akan datang. Ya. Kalau isim itu kalimat dallat ala ma'nan walam tuktaran bizaman. Ya. Kata yang menunjuk makna tidak disertai waktu. Ya. Ketika disebut tidak disertai waktu, oh berarti sepanjang waktu. Ya, maka kalau ada seorang suami sedang memuji istrinya dengan menggunakan fi'il, nah itu hati-hati gitu ya. Masya Allah ya Umi jamulti misalnya. Kau ini cantik sekali. Tapi pakai fi'il madhi. Ya, itu berarti cantik sekali ada waktunya. Kapan? Dulu gitu. Nah, kalau sekarang tidak tahu tuh apakah masih atau sudah berubah gitu. Tapi kalau menggunakan isim, wah itu apa namanya? Tidak ada waktunya, tidak ada batas waktunya. Anti jamilah. Jamilah itu isim tuh. Ya, dia musabah bismil fa'il namanya ya. Berarti selalu dalam keadaan cantik ya. Bangun tidur cantik ya. Mau tidur cantik dulu, sekarang, dan akan datang. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan begitu, li annal malaikatar rahmani basitun ajnihatah. Itu tidak menggunakan basatot, tidak menggunakan tabsutu, tetapi menggunakan basitun ajnihatah. Ya, jadi malaikat itu senantiasa, terjemahnya ada kalimat senantiasa, bahwa malaikat itu senantiasa membentangkan ya, sayapnya pada alaiha, pada bumi Syam. Kalau di wilayah lain bagaimana? Di wilayah lain juga ada ya, tempat-tempat yang di situ malaikat itu membentangkan sayapnya. Ya, misalnya kalau kita berangkat menuntut ilmu, ya kan malaikat membentangkan sayapnya. Ya, kita jalan ke tempat majelis ilmu itu dalam bentangan sayap malaikat. Nah, kalau sekarang menuntut ilmunya tidak ada langkahnya ya. Ya mudah-mudahan majelis ini, tempat semuanya kita duduk ini di kamarnya masing-masing, di tempatnya masing-masing, ini di atas bentangan sayap malaikat. Selesai ngaji, selesai ngaji, tutup kembali itu apa namanya sayap malaikatnya karena sudah selesai. Gitu. Beda kalau di bumi Syam. Kalau di bumi Syam itu basitun ajnihataha 'alaiha daiman. Gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala senantiasa memerintahkan kepada malaikat membentangkan sayap. Oleh karenanya ketika Nabiullah Musa alaihissalam ya mengatakan kepada umatnya untuk masuk gitu ya di wilayah Baitul Maqdis itu, Allah Subhanahu wa taala menyatakan ikhla'na alaik ya. Lepas apa namanya, lepas sandalmu ya, sampai kemudian dilepas itu sandal itu karena di wilayah yang suci. Bayangkan di situ di wilayah yang apa namanya dibentangkan sayap-sayap malaikat. Kita bisa membayangkan ya ketika saudara-saudara kita sekarang dibantai, di situ ada malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha berkuasa, Maha mampu untuk kemudian menolong ya, tetapi pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu tentu ada harganya. Nah, itu nanti di bagian akhir kita bisa memahami bagaimana kemudian kita memberikan kepedulian kita, memberikan hak yang seharusnya dimiliki, hak yang seharusnya kita berikan kepada bumi yang menjadi barometer kaum muslimin ini, yakni bumi Syam. Ya. Nah, ya, kenapa tadi utama? Karena malaikat senantiasa membentangkan sayapnya. Baik, dalam hadis yang lain, ya, kita coba bacakan hadis-hadis Rasulullah SAW, nanti kita coba simpulkan.
Nah, bumi Syam itu juga menjadi benteng terakhir negeri kaum muslimin, ya, menjadi benteng terakhir kaum muslimin. Bisa dinyatakan an Jubair, ya, anna Salamah ibnu Maf'il akhbarhum annahu ata Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqala inni saimtu al-khayla wa alqaitu silah wa wada'tu al-harba awzaraha qultu la qital. Eh, Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ya, namanya sahabat yang maksum itu kan Rasulullah. Ya, kalau sahabat itu tidak maksum, ya. Kadang-kadang yang semangat itu kan naik turun gitu. Eh, Sahabat yang namanya Jubair ibnu Nufair itu mengatakan anna Salamah ibnu Nufail akhbarahum annahu ata Nabi. Dia datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala inni saimtul khair. Aku sudah bosan dengan kuda gitu. Bisa dibayangkan ya Capek kalau ya. ada murid capek gitu, ada murid mengatakan kalau ada murid "Ustaz, capek gitu ya, biasa aja. Yo, sahabat juga begitu. Ada capeknya, ada lelahnya, ya kan. Kalau ini saimtul khail wa alqaitu silah, udah saya simpan apa nih, apa namanya, senjata ini. Wa wada'atul harb, udah tidak ada lagi peperangan, ya. Qultulah kita, setelah ini tidak ada peperangan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, faqalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-an ja'al kitab. Oh, enggak begitu. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan, kesempatan untuk berjuang itu bukan hanya kepada para sahabat. Betul, di akhir-akhir perjuangan Rasulullah SAW seperti yang dinyatakan dalam surat Ad-Duha, ya, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahwa bagian akhir dakwah Rasulullah SAW itu akan jauh lebih baik daripada bagian awalnya. Dalam surat Ad-Duha Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, ya, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, sebelum ayat itu walal akhiratu khairun laka minal ula, walal akhiratu khairun laka minal ula. Itu kan ada beberapa tafsir dari para ulama, ya. Ada yang menyatakan walal akhirah, kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan al-ula. Al-ula itu dunia. Tapi kalau kita melihat ke proses ayat ini turun, itu kan ayat ini turun ketika Rasulullah SAW dicemooh, ya, sampai kemudian Ummu Jumail itu mengatakan, ya Muhammad, ma ra'aituka illa waqad qalaka syaitanu. Wahai Muhammad, saya tidak melihat kecuali syaitanmu itu sudah meninggalkan kamu sudah ditinggal, ya, karena wahyu pada saat itu nggak turun. Bayangkan Rasulullah SAW awal-awal kan dicemooh gitu. Ketika wahyu tidak turun, kemudian Rasulullah SAW diejek seperti itu, Rasul sangat bersedih, maka turunlah surat ini, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula. Maka sesungguhnya akhir dakwahmu nanti itu jauh akan lebih baik dari awal dakwah. Dan itu semuanya sudah diberikan pada Rasulullah SAW. Rasul dimenangkan bukan hanya menghadapi Quraisy, tapi Rasulullah SAW bisa menyelesaikan problem dengan orang-orang Yahudi, menyebarkan Islam bukan hanya di Jazirah Arab, tetapi di luar Jazirah Arab. Ada aja sahabat yang menduga sudah selesai ini tugas gitu. Kata Rasulullah SAW, al-an ja'al qital. Ya, setelah saat ini, ya, justru peperangan yang sesungguhnya itu akan datang. Jadi peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu baru permulaan, akan senantiasa ada, ya, umat Rasulullah SAW yang mengemban dakwah, yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Rasulullah SAW dulu berjihad. Maka kata Rasulullah SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alan nasi yarfa'ullahu quluba aqwamin fayuqatilunahum wa yarzuquhumullahu minhum hatta ya'tiya amrullahi azza wa jal wa hum ala dhalik ala inna uqra daril mu'minin asyam wal khailu ma'qudun fi nawasihal khairu ila yaumil qiyamah. Jadi ketika para sahabat mengatakan jihad sudah selesai, ya, Islam sudah tersebar, kata Rasulullah SAW, tidak begitu. Mulai dari sekarang akan ada jihad yang sesungguhnya, yang terus menerus dilakukan oleh kaum muslimin sepanjang zaman. La tazalu ta'ifatun min ummati, akan la tazal itu tidak akan henti-hentinya, ya. Ta'ifatun min ummati, sekelompok dari kalangan umatku, zahirina 'alan nas, dia dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menghadapi manusia yang lain.
Siapa manusia yang lain itu? Yarfa'ullahu quluba aqwamin. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat hati sebagian kaum. Ya, ya itu kalau ada kalimat dalam bahasa Arab ya, masaibu qaumin inda qaumin fawaidu. Ya, semua itu kan ujian. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki semuanya dalam keadaan damai, begitu ya. Semua umat ini apa namanya? Bersatu, ya bisa saja seperti itu. Ya, tidak ada perjuangan. Ya, karena tidak ada perjuangan, ya berarti tidak ada balasan dari sebuah perjuangan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki lain. Allah Subhanahu wa taala ingin menguji sebagian hambanya, mana yang taat dan mana yang tidak taat. Maka yarfa'ullahu quluba aqwamin. Allah Subhanahu wa taala mengangkat hati sebagian kaum. Jadi kalau kita melihat sekarang Yahudi itu nggak punya hati, memang ya betul sekali gitu. Betul sekali. Ya. Bahkan mungkin sekarang kita bisa menunjukkan kemarahan kita terhadap orang-orang Yahudi itu kalaulah mengatakan dalam bahasa Arab ya, al-khinzir, apa babi gitu ya, kemudian al-kilab anjing, ya, wal qurud ya, apa kera monyet, itu kalimat-kalimat yang kasar itu. Ya, kemarin Guru Al-Fakir pada Syekh Rusul Hasbi itu belum mengatakan boleh tuh di dalam sholat kita mengatakan kalimat al-khinzir, wal kilab, wal qurud gitu. Kapan? Ya, ketika kita baca apa namanya doa gitu ya, Allahumma dammir haula'il kilab wal khanazir wal qurud. Nah, itu boleh itu mengatakan kalimat itu dalam sholat ya. Ya Allah, hancurkanlah al-kilab wal khinzir wal qurud ya. Khinzir itu babi, al-kilab itu anjing, dan qurud itu kera gitu. Allah SWT jadikan mereka sebagai kera yang memang sudah tidak punya hati. Itu juga atas kehendak Allah untuk menguji kita. Yarfa'ullahu qulubu aqwamin fayuqatilunahum. Lalu kemudian bangsa yang sudah tidak punya hati itu akan memerangi hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa Allah tolong. Fayuqatilunahum wa yarzuquhumullahu minhum. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah ya minhum dari mereka. Tapi bukan berarti kita melihat pembantaian, oh itu sudah dikehendaki oleh Allah gitu ya. Allah ingin memberikan apa namanya syahadah. Ya betul. Kaum muslimin di Palestina Allah berikan syahadah. Terus kita apa? Kita mendapatkan apa? Lalu kemudian kita nonton. Kan enggak. Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita itu untuk menolong mereka. Wa inistansarukum fid dini fa'alaikumun nasru. Allah datangkan bangsa Yahudi yang hatinya sudah Allah hilangkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih di antara hamba-hambanya yang dicintainya untuk dimenangkan, dan Allah berikan rizki kepada mereka. Rizki ini bisa kemenangan, bisa syahadah. Ya, kita bisa melihat ya rasa syukur apa namanya kaum muslimin yang ada di Palestina itu terharu sekali kalau kita mendengar ketika mereka anak-anak mereka dibantai itu kan diangkat itu. Pakai lihat suatu video seorang anak yang kemudian digendong oleh ayahnya mengatakan ya Allah khudh minna dima khudh minal aulad khudh minal usrah, ya kan, khudh minna kulla syai hatta tardo. Ya Allah, silakan ambil anak kami, silakan ambil darah kami, silakan ambil arwah kami ya. Ruh kami silakan ambil hatta tardo, sampai engkau ridho. Mereka bisa mendapatkan itu anugerah dari Allah dengan cara itu. Kita kalau kita hanya bisa menonton, ya kita tidak menjadi bagian yang memuliakan bumi yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian kata Rasulullah SAW sedikit ke atas jadi kita ya. Ada kalimat di kalimat bagian akhir ini ya, hatta ya'ti amrullahi azza wa jalla, sampai kemudian Allah mendatangkan urusannya, maksudnya kemenangan. Ala inna ukra daril mu'minin Syam, ketahuilah bahwa benteng terakhir negeri kaum muslimin itu adalah Syam. Wal khailu ma'qudun fi nawasiha, dan kuda-kuda ya, itu akan senantiasa tertulis di situ kebaikan ila yaumil qiyamah. Maksudnya ma'qudun 'alaiha itu untuk melaksanakan jihad fi sabilillah ya. Maka bumi Syam itu menjadi bumi jihad, dan itu menjadi benteng terakhir kaum muslimin. Kalau Syam itu seperti sekarang ini, maka negeri-negeri yang lain itu memang sudah tidak ada perlawanan sama sekali sebenarnya ya dengan para penjajah. Yang tadi Ustaz Asep di awal ya
penjajahan itu kan tidak selalu fisik begitu. Atau Ustaz Devi tadi menyatakan di awal tidak selalu fisik. Kalau bumi Syam itu masih dibela, maka bumi-bumi yang lain itu sesungguhnya sudah berada dalam cengkaman musuh-musuh Islam lebih daripada bumi Syam. Nah, ini tentang wilayahnya. Sekarang tentang penduduknya. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini nampak sekali kalau tadi itu ada ukuran, ya, ukuran kebaikan kita itu kata Rasulullah SAW, "Idza fasada ahlus Syam fala khairu fikum, walan tazalu ta'ifatun min ummati mansurina la yadurruhum man khadzalahum hatta taquma sa'ah." Idza fasada ahlus Syam, kalau ahlus Syam itu sudah rusak, fala khairu fikum, maka tidak ada kebaikan sama sekali. La khaira. Ini kalau dilihat menggunakan tinjauan bahasa Arab, la khaira itu nafi lil jins. Itu sama seperti kalimat la ilaha, gitu kan. Tidak ada ilah illallah kecuali Allah. Itu penegasian yang sangat kuat ya. Kan nggak mungkin kita mengatakan la ilah tidak ada, tapi sungguhnya masih ada gitu. La ilah tidak ada Tuhan selain Allah. Ini juga fala khaira fikum, tidak ada kebaikan sama sekali. Ya, kalau ahlus Syam itu sudah rusak. Nah, sekarang kita melihat, Masya Allah, ya kaum muslimin yang ada di Syam itu mereka masih membela, ya masih membela negeri yang diberkahi, ya, yang ini menjadi barometer kondisi kaum muslimin, ya meskipun banyak suara-suara yang mengatakan, ya bahkan di antara kaum muslimin sendiri itu kan yang seharusnya mereka hijrah begitu kan, bumi Allah ini kan luas gitu. Ada juga yang berpendapat seperti itu, bumi Allah itu luas, tinggalkan saja Palestina, aman, sudah selesai gitu. Nah, kalau seperti itu sudah tidak ada lagi kebaikan bagi kita. Oleh karenanya Syekhul Akbar, ya Syekh Al-Azhar, ya Syekh Qadutul Duktur Ahmad Thayyib itu menyatakan warga Palestina tidak boleh keluar. Ya, karena kalau mereka keluar meninggalkan Palestina, nah ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza fasada ahlus Syam fala khairu fikum." Kalau ahlus Syam itu sudah lari dari medan perang, fala khairu fikum, maka sudah tidak ada lagi kebaikan sama sekali dari kalian. Walan tazalu ta'ifatun min ummati mansurina 'alal haq, ya. Tapi akan ada sebagian dari kalangan umatku kata Rasulullah SAW, mansurin, yang mereka senantiasa ditolong. La yadurruhum man khadalahum, tidak akan memudaratkan mereka man khadalahum, ya, orang-orang yang kemudian berkhianat kepada mereka. Nah kan sekarang kaum muslimin yang ada di Palestina itu bukan hanya menghadapi kekejaman Yahudi, ya, tetapi juga mereka menghadapi pengkhianatan, ya, menghadapi pengkhianatan yang begitu luar biasa, ya, dari kaum muslimin yang ada di sekeliling wilayah Palestina. Itu siapa mereka? Kalau penduduknya, ya, kaum muslimin menunjukkan dukungan yang luar biasa. Pengkhianatan itulah dari mereka yang sesungguhnya memiliki kekuatan, ya, untuk membantu siapa? Para penguasa yang memiliki kekuatan militer. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, la yadurruhum man khadalahum, tidak akan memudaratkan mereka man khadalahum, orang yang berkhianat, hatta taquma as-sa'ah. Ini pujian Allah Subhanahu wa taala bagi para penduduk Syam. Kita masih berharap kebaikan, ya, dari umat ini selama jihad itu masih ditegakkan di bumi Syam. Nah, itu kalimat. Kita masih berharap masih ada kebaikan dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita melihat kaum muslimin yang ada di Palestina itu mereka berani, mereka bukan hanya berani tetapi jihad fisabilillah itu mereka lakukan dengan penuh syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, keimanan terhadap al-qadha, ya, dan qadar, akidah tentang tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang menolong, ya. Kalau kita melihat perjuangan Salahuddin Al-Ayyubi kan begitu, ya. Bagaimana mulai dari Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang diluruskanlah pemahaman tentang tawakal, yang diluruskanlah pemahaman tentang qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka kaum muslimin yang ada di bumi Syam, kaum muslimin yang ada di Palestina ini menjadi cerminan kita masih mengharapkan banyak kebaikan dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Nah, setelah kemudian bumi Syam ini juga menjadi bumi lahirnya Taifah Zahirah. Nah, ini kalau kita bahas, ya, dalam banyak hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada yang namanya Taifah Zahirah. Taifah Zahirah itu adalah Taifah itu kan
Taifah itu qit'ah ya. Eh, Bukan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara keseluruhan. Namanya Taifah itu kan bagian dari umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kata Rasulullah mereka akan senantiasa dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Ini hadisnya banyak sekali ya. Di sini kalau di sini dinyatakan eh, lan tazalu ta'ifatun min ummati mansurin la yadurruhum man khadalahum. Kalau kita kumpulkan hadis-hadis tentang Taifah az-zahirah ya, Taifah kelompok yang dimenangkan, Allah Subhanahu wa taala yang pertama nyebut mereka itu qaimatun bi amrillah. Senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang kedua ya, dalam banyak hadis disebut yuqatilun alal haq. Mereka itu berperang ya di atas jalan yang hak. Kemudian ada sifat yang lain, zahirina ala man nawa'ahum ya. Mereka akan senantiasa dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang yang memerangi mereka. Nah, kemudian sifat yang terakhir ya, disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yuqatiluna ala abwabi Dimashq. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Rasulullah, aina haula? Di mana mereka itu, Taifah Zahirah itu, yang engkau puji-puji gitu dalam banyak hadis, riwayat Muslim, riwayat Imam Tirmidzi, riwayat Imam Abu Dawud. Siapa Taifah Zahirah itu? Di mana mereka? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan mereka itu di Baitul Maqdis. Keberadaan mereka itu di Baitul Maqdis. Dalam hadis yang lain, fi aknafi Baitul Maqdis. Mereka berada di sekeliling apa namanya Baitul Maqdis. Ya. Kalau kita kumpulkan hadis-hadis tentang Taifah Zahirah, itu sebenarnya bisa diterapkan tentu bagi Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kita bisa diterapkan juga bagi Salahuddin Al-Ayyubi yang telah membebaskan Palestina, dan juga bisa diterapkan bagi kelompok yang tadi dia memiliki sifat istiqomah, kemudian kekuatan, dan mampu mengalahkan musuh, atau mereka melakukan upaya untuk mengalahkan musuh tadi. Itu masuk Taifah Zahirah ya. Jadi ada nah, bagaimana kemudian kaum muslimin itu benar-benar bisa menjadi Taifah Zahirah? Taifah Zahirah itu benar-benar akan mengalahkan musuh. Kalau sekarang kan betul belum menjadi Taifah Zahirah. Tetapi ini adalah cikal bakal Taifah Zahirah. Karena Zahirah itu kan harus menang. Sekarang belum dimenangkan. Nah, bagaimana kemudian bisa dimenangkan? Kita bisa melihat dulu sejarah ya. Bagaimana Palestina itu diraih oleh kaum muslim pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bagaimana kemudian Palestina itu berhasil kembali dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Pasti di situ ada kekuatan negara yang bersenjata. Itu sebenarnya rumus daripada Taifah Zahirah itu, daulatun laha juyush ya, daulatun laha juyush. Di situ ada negara yang memiliki kekuatan. Nah, ini maka kekuatan kaum muslimin yang ada sekarang di Palestina itu sebenarnya tinggal satu, mereka sudah ada militer ya, tetapi belum mampu untuk memenangkan. Harus ada negara. Maka apa yang kemudian dibutuhkan ya, apa yang dibutuhkan untuk memenangkan Al-Quds ini, mungkin hadis ini kita menjadi pelajaran bagi kita semua ya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begini, yushikul umamu antada alaikum kama tada'ala akalatu ila qas'atiha. Jadi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu nyaris ya, bangsa-bangsa besar itu akan mengerumuni kalian sebagaimana al-akalah. Akalah itu jama dari akil. Akil itu yang makan lagi lapar gitu ya. Kalau kita lihat kue yang ada di piring dikerumuni oleh yang sedang lapar gitu ya. Apakah yang lapar itu kita gitu, atau mungkin lihat semut-semut yang sedang lapar gitu kan. Maka para sahabat mengatakan, wa min kilatin ya Rasulullah, apakah kita pada saat itu sedikit gitu? Kata Rasulullah SAW, enggak, kalian itu banyak. Ya, kalian itu banyak. Lalu kata Rasulullah SAW, lakinnakum gutsaun ka gutsa isail ya. Tetapi kalian pada saat itu seperti buih ya, yang berada di atas yang berada di atas arus. Rasulullah SAW sebenarnya hadis ini sering kemudian difahami ini memberikan sikap yang kurang optimis gitu. Jadi kalau kita melihat sekarang negeri kaum muslimin tercabik-cabik, kemudian Palestina dan Al-Quds itu belum dimenangkan, ya itu kan memang sudah ada dalam hadis Rasul ya. Umat Islam itu nanti akan seperti kue yang ada di atas piring. Ya,
Kue di atas piring itu mau sebesar apapun kue nggak ada. Kue itu melawan semut ya. Semutnya kecil gitu. Israel itu kan kecil gitu ya. Kuenya besar, nggak walaupun kuenya besar nggak ada. Kue itu yang makan yang makan semut gitu ya. Walaupun semutnya itu sebenarnya kecil. Nah, ketika ditanya oleh para sahabat apakah jumlah kita sedikit? Tidak sedikit, jumlah kalian itu banyak. Tetapi kata Rasulullah, kalian itu seperti gusa isail. Nah, ini sebenarnya kalimat gusa isail ini menjadi pintu kita memahami gimana caranya kita bisa bangkit. Kata Rasulullah, kalian itu buih dan di bawah kalian itu ada arus. Jadi Rasul ingin mengatakan, kalian jangan jadi buih, kalian harus jadi arus. Kalau buih itu ya arus ke kiri ya di ke kiri, arus ke kanan ke kanan. Arus itu menyuruh buih itu bertabrakan ya akan bertabrakan. Nah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perumpamaan itu Rasul ingin mengatakan kalian harus berubah, jangan jadi buih tapi harus jadi arus. Arus itu berarti punya kehendak sendiri. Nah kalau kita itu sudah punya kehendak sendiri, apapun kata orang lain, maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, layan zi'annallahu min suduri aduwikum al mahabata minkum. Kalau kita itu sudah jadi buih, maka Allah akan mencerabut gitu ya, akan mencerabut dari dada musuh-musuh kalian itu rasa takut gitu. Tapi masya Allah ini hadis ini kata Rasul layan zi'anna, naza itu kan mencabut dengan kuat, mencabut dengan kuat, apalagi pakai nun taukid berarti mencabut dengan sangat kuat gitu ya. Apa maksudnya? Jadi rasa takut dalam dada orang-orang dalam musuh-musuh Islam itu kan begitu mengakar begitu. Sulit sekali untuk ditarik. Kalaupun ditarik itu harus ditarik dengan sangat kuat gitu. Walayakdifannallahu fi qulubihim al-alwahna, dan Allah akan melemparkan dalam hati kalian itu rasa al-wahn. Wahn itu nggak cocok dengan dada kaum muslimin, sehingga harus dilempar dengan sangat kuat. Kalau cuma ditempel nggak nempel gitu. Nah, kalau kita itu jadi buih, musuh itu tidak takut, tetapi potensi untuk takut itu sangat luar biasa. Senantiasa ada, itu yang kita saksikan. Ya. Kalau kita mendengar cerita dari apa namanya Bang Onim ya, kenapa yang dibunuh itu wanita sama anak-anak? Karena mereka takut dengan anak-anak, karena mereka takut dengan para wanita wanita di Palestina yang tidak henti-hentinya kemudian melahirkan para pejuang. Jadi sebenarnya bagaimana kita mengembalikan Baitul Maqdis ya yang menjadi barometer kebaikan negeri kaum muslimin, ya berarti kita harus jadi arus. Kita harus punya program politik sendiri gitu. Kalau kita perhatikan dari penguasa-penguasa Arab saat ini ya mereka ibarat pasukan paduan suara yang digerakkan oleh arus. Siapa arus tadi? Al-umam ya, bangsa-bangsa besar ya. Maka hadis ini memberikan pelajaran bagi kita semua bagaimana kemudian umat Islam itu harus punya cita-cita sendiri. Nah, dengan melihat tadi adanya taifah zahirah yang memiliki kekuatan, berarti kita harus memiliki program sendiri untuk mengembalikan kekuatan tadi gitu. Nah, kaum muslimin yang ada di Palestina saat ini mereka sudah melakukan sesuatu yang dituntut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berjihad untuk membela. Nah, meskipun ada kata-kata sumbang ya, kata-kata sumbang ya, seperti kita dengar dari sebagian dari sebagian orang. Nah, ini kita tidak perlu ragu bahwa perjuangan kaum muslimin di Palestina itu perjuangan yang benar untuk membela bumi yang seharusnya kita junjung tinggi. Kiblat pertama kaum muslimin. Kalau kemudian ada yang mempertanyakan perjuangan mereka, nah ini ada satu pernyataan sahabat ya, An-Bishr. Sahabat itu kalau berbicara tentang suatu yang gaib itu pasti bukan dari mulut mereka. Itu pasti sesuatu yang didengar, meskipun didengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun tidak langsung diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan begini, Allahu ila Daud. Allah mengatakan kepada Nabi Allah Daud alaihissalam, itu kan perkara gaib ya. La taj'al bainaka wa bainaka aliman maftunan. Ya. Kamu jangan jadikan batas antara dirimu dengan aku ini seorang alim yang sudah terpedaya. Fayasudduka bisukrihi an mahabbati. Lalu alim-alim tadi itu, alim-alim orang alim yang sudah mabuk itu menjauhkan kamu dari kecintaan kepadaku. Menjauhkan kamu dari apa yang aku perintahkan. Ulaika qutta'ut thariq ala ibadi. Mereka ini qutta'ut thariq. Qutta'ut thariq itu para pembegal. Ya, qutta'ut thariq itu para mungkin ditujukan para penyamun atas hamba-hambaku yang sedang beribadah.
atas hamba-hambaku yang sedang berjuang ya. Maka kita harus dukung ya, kita harus doakan kaum muslimin yang saat ini sedang berjuang di Palestina. Kalau ada kata-kata sumbang ya dari sebagian orang, bahkan dari sebagian orang yang memilih yang disebut sebagai seorang alim, maka kita tidak perlu dengar ya. Karena kata sahabat ini mereka adalah mereka adalah para penyamun ya. Nah, singkat kata, Palestina dan bumi Syam ini menjadi benteng terakhir kaum muslimin. Dan benteng terakhir itu tidak boleh ditinggal. Selama masih ada jihad di wilayah tersebut, maka masih ada harapan terhadap umat Rasulullah SAW ini. Jadi, apakah kita masih dalam keadaan baik? Ya tentu tidak dalam keadaan baik-baik saja, karena Palestina belum berhasil dibebaskan. Tapi bahwa di sana ada jihad, ada pembelaan, ya itu sebenarnya juga ada secercah cahaya lah yang yang menyatakan umat ini masih dalam kebaikan. Begitu mungkin Ustaz. Oke, berarti sedikit tadi ya. Kemarin itu kan sempat viral juga, Sadade, ada seorang ustadz yang mengatakan harusnya orang Palestina itu hijrah, gitu. Biar tidak dibantai, biar tidak di genosida seperti hari ini. Nah, seperti apa jawabannya? Tentunya nanti kita akan bahas ya, insya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian, silahkan disiapkan pertanyaannya. Namun sebelum ke sana, sambil menunggu Bapak Ibu sekalian dalam sesi tanya jawab, teman-teman saya mengajak teman-teman semuanya, tentunya kita harus tadi ya, karena yang namanya cinta itu tidak mungkin kecuali dibuktikan dengan air mata, artinya dengan pengorbanan, dengan perjuangan, dengan pembelaan. Maka apa yang bisa kita bela gitu, bagaimana kita membelanya? Apakah saudara kita yang ada di Palestina hari ini yang Masya Allah, kalau misalnya kita lihat Allahu Akbar gitu kan, rumah sakit dibom, itu kan rumah dihancurkan, anak-anak kecil, Allahu Akbar, kita udah nggak bisa apa ya istilahnya, nangis itu udah kering gitu kan, nangis gitu kan, air mata begitu luar biasa terkuras. Lalu apa yang bisa kita lakukan gitu? Ya tentu banyak sebenarnya yang bisa kita lakukan. Yang pertama dalam doa, maka sertakan saudara-saudara kita di Palestina itu dalam doa-doa kita. Sebagaimana tadi hadis yang disampaikan juga Ustaz Ade, bahwa harusnya dalam doa kita itu selalu terselip bumi Syam, selalu terselip saudara-saudara kita di Syam. Yang kedua, tentunya kita harus juga ikut perang pemikiran, perang opini, perang media gitu ya. Kenapa? Karena mereka pun melakukan itu. Yang ketiga, apakah bisa membantu dengan bentuk donasi? Ya pasti bisa gitu kan. Dan sekarang saudara-saudara kita di sana juga membutuhkan itu. Maka sebagai bentuk bahwa kita itu ikhwah, saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina dengan cara berdonasi buat mereka. Kemarin itu Sadade ada lihat sebuah video gitu kan, bagaimana ada di Suriah kan, masih di Syam gitu kan. Sedangkan di sana juga sedang tidak baik-baik saja gitu kan. Ada seorang kakek-kakek membawa satu bungkus teh gitu kan, datang ke panitia yang mengumpulkan donasi untuk Gaza. Lalu si panitia itu mau tertawa gitu kan, tapi sebelum tertawa si bapak ini, si orang tua ini bilang, ini bukan buat Anda gitu. Ini buat saudaraku yang ada di Palestina. Saya tidak punya apa-apa, uang saya tidak ada, saya kemarin baru membeli teh ini, maka tolong terima teh ini, silahkan engkau jual berapapun harganya dan sampaikan kepada saudaraku yang ada di Gaza. Masya Allah gitu kan. Orang ini nggak punya apa-apa, Bapak Ibu sekalian. Dia dari Suriah, dia nggak punya apa-apa, dia hanya punya sebungkus teh. Allahu Akbar, saya bilang. Lalu bagaimana dengan kita? Maka Bapak Ibu sekalian, bagi yang mau membantu, silahkan bisa di link berikut, gercep-in Bantu Palestina bersama Cinta Quran Foundation. Kemarin juga kalau tidak salah ya, dari Maha juga sama ya, kita sama bareng-bareng, kemudian kita gabung, kita turut menyumbang, dan insya Allah beberapa sudah disalurkan ke Gaza. Ini salah satu dokumentasinya untuk penyaluran, ada dapur umum, kemudian
penyaluran sembako, gitu kan, makanan siap saji, kemudian makanan dalam bentuk apa namanya itu bahan pangan dan sebagainya untuk saudara-saudara kita yang ada di Gaza, khususnya di Gaza. Baik, Bapak Ibu sekalian, silakan sekali lagi bagi Bapak Ibu yang mau berdonasi, nanti Kang Devi tolong dibantu linknya. Mudah-mudahan kita bisa sekecil apapun, mudah-mudahan itu menjadi amal jariah kita dan menjadi bukti air mata itu bahwa kita orang yang bisa memberikan kepedulian kita terhadap saudara kita di Palestina. Baik, Bapak Ibu sekalian, bagi yang mau bertanya silahkan, kita akan buka sesi tanya jawab. Sudah ada yang bertanya nih, Ustaz. Tapi pertanyaan saya tolong dijawab dulu berarti ya. Berarti kalau begitu pernyataan Ustadz tadi ya, yang sempat viral itu kemarin tentang bahwa harusnya orang Palestina itu hijrah. Itu pandangan saya gimana? Palestina itu ya hijrah ya. Kita lihat dulu bagaimana Rasulullah SAW melakukan hijrah ya. Rasul hijrah pada saat di Makkah. Hijrah untuk apa? Yang pertama, Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Habsyah ya. Ya, ini yang sering dijadikan sebagai dalil. Sementara pada saat itu sebenarnya sahabat seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu sudah berani untuk melakukan apa namanya perlawanan terhadap orang-orang kafir Quraisy. Persoalannya pada saat itu belum diwajibkan jihad. Maka Rasulullah SAW diperintahkan kemudian untuk menghijrahkan sebagian sahabatnya dari Makkah ke Al-Habsyah tadi itu. Nah, sementara juga kalau kita lihat di dalam sejarah, Rasul kenapa menghijrahkan sahabatnya itu bukan menghijrahkan menyelamatkan orang. Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu menyelamatkan dakwah. Maka yang dihijrahkan oleh Rasulullah SAW dari Makkah ke Habsyah itu kan orang-orang terbaik, bukan orang-orang lemah itu. Bukan mustad'afin yang harus dipindahkan dari Makkah ke Habsyah, bukan orang-orang selevel Ja'far bin Abi Thalib. Artinya Rasulullah SAW sudah membagi strategi sebenarnya. Kalaupun di Makkah ini tanda petik bisa dihabisi, ada dakwah di Habsyah dan terbukti itu. Ya, kaum muslimin berkembang di sana. Jadi bukan untuk melarikan diri ya. Itu kalau berdalil dengan hijrahnya sahabat dari Makkah ke Habsyah. Sementara hijrah kedua, ya Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah itu juga hijrah bukan untuk melarikan diri, justru hijrah Rasulullah SAW untuk mendirikan sebuah untuk mendirikan sebuah negara. Ya. Nah sementara sekarang ya, kaum muslimin itu kan sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berjihad. Ya, kewajiban untuk berperang itu sudah turun sejak 2 tahun setelah Rasulullah SAW berhijrah. Apalagi kalau kita melihat hadis Rasul ya, la hijrah ba'dal fath, tidak ada lagi hijrah itu setelah dibebaskannya bumi Makkah itu sudah tidak ada hijrah ya dalam arti kaum muslim berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau ada hijrah itu tadi untuk memperluas wilayah kaum muslim, maka sudah tidak tepat sebenarnya, sangat tidak tepat kalau kemudian solusinya itu hijrah. Yang pertama, kita sudah diwajibkan oleh Allah SWT untuk berjihad. Ya. Yang kedua, bumi Palestina itu adalah menjadi wilayah tanah kaum muslimin yang harus kemudian harus dijaga. Kalau persoalannya mustad'afin dari mana? Persoalan kita itu bukan persoalan wujud, bukan ada atau tidak ada umat ini, bukan persoalan kita itu kuat atau tidak kuat. Nah, sekarang itu kita punya persoalan hudud. Hudud itu batas-batas wilayah itu. Jadi kalau batas-batas wilayah itu sudah dibuka, Israel itu sangat kecil sekali. Tentaranya kan hanya 300 ribu ya. Kalah sama Indonesia ya. Sama jauh sama Indonesia. Kaum muslim itu 5 juta ya. Jadi bukan persoalan wujud tapi persoalan hudud. Jadi sangat tidak beralasan. Kemudian karenanya Syekhul Azhar tepat sekali meminta kepada warga kaum muslim yang di Palestina untuk tidak pergi. Ya. Siapa lagi yang akan membela kalau bukan sebenarnya kalau bukan kita ya. Tapi kondisinya saat ini kita disekat-sekat oleh batas wilayah itu ya, saat ini yang bisa membela adalah kaum muslimin yang ada di wilayah Palestina. Bahwa kewajiban jihad itu bukan hanya kewajiban mereka, itu sudah sangat jelas, karena jihad untuk membela negeri itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala
kepada kaum muslim yang ada di wilayah tersebut. Kalau mereka tidak mampu, berarti melebar ke wilayah yang lain. Wilayah yang Ya, lain. baik. Gitu. Pertanyaan dari salah satu peserta kita malam hari ini, Ustaz Ade ya, terkait dengan orang Yahudi. Assalamualaikum Ustaz, apakah orang Yahudi juga membaca dan mempelajari Al-Quran? Sehingga Yahudi tahu persis nasib mereka di kemudian hari seperti yang telah Allah sampaikan di Al-Quran, sehingga mereka betul-betul niat menghabisi kaum muslimin yang ada di Al-Quds. Mau nggak, Ustaz? Baik. Mereka itu kan sebenarnya ahlul kitab, ya. Ahlul kitab itu mengerti tentang nas yang diturunkan kepada mereka, dan juga mereka mengerti yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam surat Al-Isra itu, kalau Allah masih membuka nggak peluang gitu bagi mereka itu untuk menjadi orang baik gitu. Itu Allah membuka peluang begitu kan. Andai mereka mau baik, ya Allah membuka peluang itu. Tetapi ya jangankan syariatnya yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mereka ingkari begitu. Jadi bukan tidak tahu, mereka tahu. Nabi mereka ingkari, bahkan bukan diingkari, tetapi nabi-nabi mereka dibunuh. Jadi orang-orang Yahudi ini kan bukan hanya mengingkari syariat para nabi, tetapi mereka membunuh syariat para nabi. Justru sebenarnya kita sebagai umat Islam yang telah diberikan panduan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surat Al-Isra itu Allah menyatakan begini. Wa qadaina ila bani Israila fil kitabi la tufsiduna fil ardi maratain. Itu ayat ini turun kepada orang-orang Yahudi yang berada di sekitar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami sudah tetapkan, ya, bahwa kalian itu akan melakukan kerusakan 2 kali. Ya. Wala ta'lunna uluwan kabira, dan kalian akan akan melakukan tindakan kezaliman, kecongkakan, gitu kan. Uluwan itu kan menyombongkan diri gitu ya. Fa'idza ja'a wa'du ulahum wa ba'atsna 'alaikum ibadan lana uli ba'sin syadid. Tetapi kalau kalian melakukan itu untuk pertama kalinya, maka kami akan kirimkan kepada kalian itu hambaku yang taat dan memiliki kekuatan. Itu banyak sekali tafsir terhadap ayat ini. Namun yang paling tepat dengan konteks ketika ayat ini diturunkan, maka sesungguhnya ibadan lana uli ba'sin syadid itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Fajasu khilal diyar. Jadi ketika mereka dikalahkan, pasti kalian akan berdiaspora. Mereka itu sudah mendengar bahwa nanti mereka itu akan tidak punya tempat. Ya. Sudah begitu terangnya begitu ya. Sudah begitu terangnya Al-Quran itu menjelaskan kepada mereka. Ya, tsumma radadna lakum al-karrata. Mereka justru sedang menikmati yang ini. Mereka paham juga dan mereka sedang menikmati ini. Waradadna lakumul karrata, tapi kami kembalikan kesempatan untuk yang kedua. Wa amdadnakum bi amwalin wa banin, dan kami berikan harta, kami berikan para pendukung. Banin itu kan sebenarnya anak-anak. Di balik yang masuk dengan anak-anak itu para pendukung. Nah, kenapa Yahudi itu sekarang begitu kuat? Ya, karena di belakangnya ada negara-negara besar. Siapa yang melahirkan kalau bukan Inggris? Ya, ada Inggris, ada Perancis, saat ini ada Amerika. Ya kan, sehingga mereka itu nampak begitu kuat. Nampaknya mereka sedang menikmati kali yang kedua ini. Wa ja'alnakum aktsara nafira, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kami akan menjadikan kalian itu nafir itu ya harta, ya kekuasaan, ya kesempatan untuk melakukan kezaliman. Lalu Allah Subhanahu wa taala masih, ya, orang-orang Yahudi itu kan dulu Nabi Allah Musa alaihissalam ya, itu kan lembut gitu berbicara kepada mereka. Allah masih mengatakan in ahsantum li anfusikum. Kalau kalian itu mau baik, sebenarnya masih diterima itu. Masih diterima ya. Sempat ada pertanyaan juga begini. Mungkin diskusi di pekan ini ada yang bertanya ke Al-Fakir, Ustaz, kenapa harus diusir? Yahudi itu sepertinya nggak cukup udah diusir gitu. Kalau diusir nanti balik lagi. Gitu. Kenapa tidak dihabisi saja? Ya. Umat Islam itu tidak sekeji tidak seini siapa Hitler ya, Hitler aja masih menyisakan saat itu ya Nazi itu.
Allah SWT masih mengatakan in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Tapi kalian itu kalau nggak mau dengar, ya tahu sendiri nanti akibatnya. Kita sedang bukan menunggu, memperjuangkan yang kali kedua itu. Fa idza jaa wa'dul akhirah liyasu wujuhakum gitu. Kalau janji yang kedua kali itu datang, maka kami akan menyungkurkan wajah mereka. Ada kalanya. Tapi harus ada dua tadi itu. Syaratnya itu harus ibadan lana uli ba'sin syadid. Harus ada hambaku yang taat sebagai ibad dan punya kekuatan. Ya, maka lahirnya Taifah Zahirah itulah yang punya harus diperjuangkan oleh kita. Ya. Harus Zahirah itu harus punya kekuatan. Punya kekuatan itu berarti apa? Ya, memiliki pasukan. Ya. Dan bukan sekedar pasukan, tapi pasukan yang memastikan mereka itu bisa menang. Itu dalam sebuah negara pasti bukan faksi-faksi, bukan mengecilkan ya, bukan mengecilkan perjuangan kaum muslimin yang sekarang kelompok-kelompok bersenjata tadi, tetapi yang memastikan mereka itu bisa menang ketika kaum muslimin itu punya sebuah negara yang kokoh. Negara. Makanya Salahuddin Al-Ayyubi itu kan beliau ambil dulu tuh negara yang berdasarkan apa namanya pikiran orang-orang Syiah Ismailiyah itu ya. Dan ketika merubah negara itu tidak ada berdarah-darah itu. Jadi seolah kalau bangun sebuah negara itu nanti serem gitu ya, berdarah-darah dulu, nggak terjadi itu. Salahuddin Al-Ayyubi masuk ke Mesir, kemudian beliau ambil kekuasaan itu dengan sangat lembut sekali. Tapi beliau stop dulu Al-Azhar itu beraktivitas. Hentikan dulu supaya pikirannya diinstal ulang. Nah, makanya tadi sudah saya sampaikan gimana caranya itu. Ini bisa mengembalikan itu. Tadi memang dakwah secara pemikiran ini itu yang kita butuhkan saat ini. Ya, orang-orang Yahudi membaca ini dan seharusnya umat Islam Lebih membaca lagi. lebih membaca. Oke, baik. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada yang mau bertanya langsung? Raisen boleh? Silakan, Bu Ani. Enggak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Ustadz Asep. Untuk Ustadz Ade, begini, ketika kita berinteraksi dengan umat, ternyata ada pertanyaan yang membuat saya kaget terkait dengan begini. Bu, kan rame nih ada hadis terkait dengan kalau Palestina merdeka, maka kiamat Kiamat. begitu ya. Iya, betul. Nah, kemudian ibu-ibu tuh bilangin, Bu, sampai orang-orang tuh akhirnya mikir gini, karena mereka takut kiamat, jadi nggak usah dibantu aja biar Palestina itu nggak merdeka, biar nggak kiamat. Saya bilang innalillahi ya, maksudnya gini, ya Allah, ada ya orang Muslim punya pikiran seperti itu begitu. Walaupun saya sudah berusaha menjelaskan kalau Allah berkehendak itu kan mau menolong Palestina saat ini pun mampu begitu ya. Berarti rugi di siapa kalau kita tidak berusaha menolong saudara-saudara kita di sana gitu. Sempat seperti itu, tapi mungkin Ustadz Ade bisa menjelaskan terkait dengan hadis tersebut begitu yang rame kan ya di medsos itu ya. Jazakallah khairan Ustadz. Baik. Masya Allah. Memang umat itu ayak-ayak wae gitu kan. Antara tidak peduli atau tidak mau membela dengan mencari-cari dalil gitu kan agar luput dari pembelaan. Ya, silakan Ustaz Ade. Baik. Nah, disinilah sebenarnya bagaimana kita memposisikan dalil ya, membaca dalil. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau ayat Al-Quran ya, Al-Quran kan inspirasi pertama ya, kemudian hadis. Itu tidak mungkin Al-Quranul Karim dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kepada kita dengan ayat-ayatnya keputusasaan, nggak mungkin. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan menyebutkan ya dalam banyak hadisnya misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan masalah ummati kal matar, umatku ini seperti air hujan, la yudra awalu khairun am akhiru, aku tidak tahu yang terbaik di kalangan umatku ini yang paling akhir atau yang sekarang. Itu kadang-kadang kalimat begini itu membuat sahabat juga cemburu. Ya, cemburu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan latuf tahan al Konstantinia, akan dibuka Konstantinia itu. Falani mal amiru amiruha, dan sebaiknya pemimpin pemimpin pasukan yang membuka Konstantinopel. Dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan Innallaha zawaliyal ard, Allah menggenggamkan bumiku dalam sekali genggaman. Aku bisa melihat bagian timur, aku melihat bagian barat. Nah, hadis-hadis serupa itu kan, itu hadis yang senantiasa memberikan optimisme.
Jadi kalau ada hadis atau ayat yang kita bisa pahami jadinya itu membuat kita lemes, itu pasti ada pemahaman yang keliru. Ya, ada yang keliru. Contoh misalnya tadi, kan nanti kalau dimenangkan kiamat datang. Dari dulu itu Allah sudah mengatakan iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Sejak zaman Rasulullah SAW itu memang kiamat itu sudah sebut dekat. Ya, Harusnya ini kalau sudah pakai dalil itu berarti Umar bin Khattab juga nggak mau ngirim pasukan ke sana berarti ya. tidak perlu datang-datang ke ke Baitul Maqdis itu. Wah, nanti jangan-jangan ini kali yang terakhir ini gitu kan. Ya, itu dari dulu sudah dikatakan bahwa kiamat itu sudah dekat. Ya. Harusnya kan kiamat dekat itu maksudnya apa? Apa nih yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi kiamat itu? Bukan berarti ya lah nggak usah dulu bebaskan biar kita masih punya Lama. waktu, masih lama. Ya, terus apa bekal kita begitu? Ya, maka seperti tadi hadis tentang buih misalnya, ya memang begitu keadaannya. Rasul kan sudah menjelaskan kita bakal jadi buih gitu. Ya terima saja. Itu setiap kali ada ayat, ada hadis yang kalau kita pahami kemudian kita menjadi pesimis, kemudian kita menjadi tidak mau beraktivitas, tidak mau melaksanakan kebaikan, tidak mau berjuang, itu pasti keliru memahami ayat dan hadis. Ya, baik. Ini ada terima kasih Ustaz Ade. Berikutnya nih dari salah satu peserta juga terkait dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, berdasarkan dalil bahwasannya hilangnya dunia ini lebih baik daripada hilangnya nyawa satu orang mukmin. Lalu apakah diamnya penguasa Arab karena alasan untuk menjaga Ka'bah, menjaga Masjid Nabawi, sehingga pemimpin-pemimpin negeri Arab hanya mampu mengecam tapi tidak mau mengirim tentara? Apakah itu dapat dibenarkan? Karena memang betul ya Bapak Ibu sekalian, hari ini kemarin aja ada yang menginisiasi boykot Israel dari ekspor minyak aja nggak mau kan gitu. Padahal tentunya kalaulah misalkan Israel diboykot aja minyaknya itu pasti nggak akan bisa berperang itu. Termasuk akan ada listrik gitu kan. Justru malah yang sekarang nggak ada listrik dan nggak punya BBM itu ya Gaza. Monggo Ustaz, tentang sikap penguasa-penguasa Muslim ya, baik itu yang Arab maupun non Arab, khususnya yang penguasa-penguasa Muslim. Baik. Jadi kalau apa yang terjadi dengan penguasa-penguasa Muslim saat ini itu kita tidak aneh, ya. Justru tadi membuka di awal ini saya sampaikan apakah Palestina itu benar tahun 1948 atau jauh sebelum itu. Ini bagaimana sebenarnya bumi Syam ini bisa jatuh kepada tangan-tangan musuh-musuh Islam. Jawabannya itu adalah karena penguasa Arab. Jadi kalau penguasa Arab itu apapun perkataan mereka itu pasti dalih. Apapun perkataan mereka itu pasti tadi mereka itu buih. Buih yang ada yang menggerakkan. Ada arus di belakang. Siapa arus itu? Al-umam, bangsa-bangsa besar. Makanya kan kalimatnya sama, mengecam. Padahal di Indonesia saja kita punya undang-undang ya, yang namanya penjajahan itu kan harus dihapuskan. Ya, sekarang penjajahan bukan dihapuskan, penjajahan itu sekarang dikecam. Ya, sudah diganti. Penjajahan bukan dihapuskan, tetapi cukup dikecam. Jadi penguasa-penguasa itu sebenarnya tadi mereka lah yang menjadikan alat ya oleh musuh-musuh Islam. Palestina itu bisa diserahkan ke tangan-tangan orang-orang Yahudi ya. Dan itu sejarahnya nampak jelas ya. Mulai kalau kita kembali ke sejarah bagaimana Palestina itu jatuh ke tangan orang-orang Yahudi, yaitu persekongkolan ya. Makanya dalam hadis tadi itu Rasul mengatakan ya la yadurhum man khadzalahum. Selama kita itu masih berjuang, maka semua pengkhianatan itu nggak ada artinya. Pasti Allah menangkan. Karena di balik jatuhnya Palestina ke tangan Yahudi Israel itu sebenarnya pengkhianatan. Kalau kita lihat sejarah 1916 itu kan akhir-akhir Perang Dunia Pertama. Dan Perang Dunia Pertama itu kekalahan Turki Utsmani pada saat itu dan juga sekutunya yaitu Jerman. Jadi ketika Turki Utsmani itu sudah mau kalah, mereka sudah bagi-bagi kue.
gitu kan. Kalah persisnya itu kan 1918, akhir Perang Dunia yang pertama. 1916 mereka sudah bagi-bagi gitu ya. Maka dua diplomat Inggris dan Perancis pada saat itu namanya Sykes-Picot itu mereka buatkan sketsanya. Nanti kalau ini perang sudah selesai, ya Perancis dapat wilayah ini. Inggris itu dapat Hisatul Asad, bagian singa itu paling gede itu ya. Itu di wilayah Timur Tengah, terutama Asia Barat gitu ya. Kemudian nanti supaya kekuasaan kita di sini itu di wilayah Timur Tengah itu bisa kokoh, berarti di situ itu harus ada kekuatan yang bisa menakut-nakuti penguasa di wilayah tersebut. Berarti harus ada Israel tuh. Ya, harus ada Israel. Maka 1916 itu ada Sykes Biko itu pada bulan Januari. Maka bulan Juni pada tahun yang sama 1916 maka ada pemberontakan Arab. Ya, pemberontakan Arab namanya Ats-Tsaurah Al-Arabiyah Al-Kubra, pemberontakan Arab. Ya, memberontak siapa? Memberontak Turki Utsmani. Memberontak Turki Utsmani. Maka muncullah bendera yang apa namanya warna-warni itu. Sebenarnya kita bersedih dan kita membela gitu kaum muslimin dan Palestina, tapi bagaimana kemudian muncul bendera tadi? Ada bendera pemberontakan Arab yang warna apa? Hijau, hitam, putih sama merah itu ya. Merah itu agak sedikit berbeda dengan benderanya Palestina, ya, berbeda Palestina. Itu memberontak Turki Utsmani gitu kan. Itu berarti persekongkolan antara 1916 bulan Januari sampai kemudian bulan Juni itu persekongkolan yang luar biasa. Kemudian mereka memberontak, kemudian mereka diberikan kekuasaan, maka setahun berikutnya mereka sudah langsung istilahnya gaspol gitu ya. Wah, ini kita sudah berhasil bagi-bagi nih. Berarti harus ada polisinya di wilayah Timur Tengah ini yang membuat para penguasa yang mereka kendalikan itu selalu dalam keadaan takut. Ya Israel. Berarti Israel harus diberikan kekuasaan. Maka ada deklarasi Balfour pada saat itu kan 1917. Maka Inggris menjanjikan nanti akan ada wilayah bagi bangsa Palestina. Dibuatlah rekayasa sedemikian rupa sampai kemudian mereka datang kepada Sultan Abdul Hamid Ats-Tsani, tetapi selama khilafah pada saat itu masih ada, mereka tidak berhasil ya. Yang Al-Fakir ingin ceritakan sebenarnya penguasa Arab itu ya awalnya dari situ. Jadi mereka itu memang lahir untuk memecah belah negeri kaum muslimin. Mereka itu lahir tidak dalam rangka bisa menghilangkan Israel. Maka untuk itu selalu akan ada dalih. Kalau berbicara tentang Makkah sebagai tanah suci kaum muslimin, memangnya Baitul Maqdis bukan tanah suci. Kalau berbicara tentang Masjidil Haram, kan ada Masjidil Aqsa. Ya harusnya mereka bisa bisa membela sebagaimana menjaga dua masjid di Mekah Madinah ya. Di Mekah Madinah itu. Baik. Ini terakhir Ustaz nih, tinggal 1 menit lagi menuju 22.00. Bisa nggak mengharapkan PBB? Nah, PBB itu bagian juga daripada skenario tadi. Ya, bagian daripada skenario tadi. Dalam tahun 1948 itu kan terjadi perang ya. Ya, perang sangat cepat pada saat itu. Arab itu mengerahkan seluruh kekuatannya, tapi kemudian diserang balik oleh Israel. Israel menang 1948. 1 tahun setelah itu, coba begitu cepatnya ya. 1 tahun setelah itu, yaitu 1949, itu Israel mendapatkan pengakuan langsung dari PBB. Jadi PBB itu kalau untuk untuk institusi Yahudi begitu cepat begitu. Oleh karena itu nggak mungkin kita bisa berharap kepada PBB itu. Ada sejarah panjang lah bagaimana kemudian PBB ini hadir ya, mulai dari Liga Bangsa-Bangsa ya sampai kemudian terbentuknya PBB. Bukti yang paling mudah kita tidak bisa berharap ke mereka itu sudah ada lebih daripada 30 resolusi PBB tentang Palestina yang hasilnya itu wilayah Palestina semakin hari semakin sempit ya, dengan berbagai perjanjian lah ya. Perjanjian Camp David 1, Camp David 2 sampai kemudian sekarang wilayah Palestina itu semakin sempit dan itu hasil daripada polisi dunia yaitu PBB.
Baik, baik, baik. Terima kasih Ustaz Ade. Baik Bapak Ibu teman-teman semuanya, karena waktu juga sudah pukul 22.01 ya. Nampaknya sih justru malah semakin malam semakin banyak yang bertanya ya. Tapi mohon maaf tidak bisa kita bahas semuanya. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz Ade menjadi ilmu buat kita bahwa pembelaan kita terhadap Al-Quds bukan hanya sekedar tentang ini kemanusiaan, ini perang sebuah negara dengan negara, enggak, tapi ini adalah masalah keimanan, ini adalah masalah agama. Dan kita sebagai seorang muslim, mereka muslim, berarti kita adalah saudara, dan selayaknya saudara tentu kita harus membela sebagai bentuk dari cinta kita terhadap saudara kita. Nah, mudah-mudahan sekali lagi bagi Bapak Ibu yang ingin berdonasi silahkan. Linknya sudah di-share oleh Kang Devi di kolom komentar. Berapapun yang kita sumbangkan mudah-mudahan menjadi bukti bahwa kita membela, tidak diam, kita membantu dengan apa yang bisa kita bantu. Dan tentunya tadi yang saya sampaikan di awal, doa kita jangan sampai putus, perjuangan kita secara pemikiran jangan sampai putus, dan mudah-mudahan Allah membukakan hati para penguasa-penguasa muslim untuk segera mengerahkan pasukannya dan menyatukan wilayah kaum muslimin dalam kesatuan yang sebagaimana dulu Salahuddin Al-Ayyubi bisa menyatukan umat Islam, akhirnya bisa membebaskan Al-Quds Palestina. Baik, terima kasih sekali lagi Ustaz Ade Sudiana, jazakallah khair atas sharingnya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya serahkan lagi kepada Kang Ramli. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustadz Asep dan juga Ustadz Ade yang sudah memberikan inspirasi pada kita semuanya. Bapak Ibu sahabat Art of Dakwah yang hadir malam hari ini, yuk sama-sama kita maksimalkan dukungan kita, bantuan kita untuk saudara-saudara kita, ikhtiar maksimal kita untuk membela Palestina, mendukung saudara-saudara kita Muslim di sana untuk memperjuangkan haknya. Dan bukan cuma itu, tapi untuk menjaga masjid suci umat Islam, masjid suci kita semuanya, kiblat pertama kita semuanya. Bapak Ibu nanti mohon izin kami kirimkan link donasinya di grup. Nah mungkin dengan ini juga mungkin kita tidak bisa meringankan beban mereka secara langsung, tapi mudah-mudahan dengan ini tentu bukan untuk mereka, tapi untuk kita mudah-mudahan menjadi keberpihakan kita. Dan juga mudah-mudahan ini menjadi meringankan hisab kita ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah tanya apa yang sudah kita lakukan dengan Al-Quds, apa yang sudah kita lakukan untuk saudara kita Muslim khususnya di Palestina. Mudah-mudahan dengan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa meringankan hisab kita semuanya. Sekian untuk pertemuan kali ini. Simak terus kajian-kajian terbaik persembahan Art of Dakwah, dan saya mewakili Art of Dakwah dan juga Cinta Quran Foundation pada malam hari ini bekerja sama untuk menyajikan kajian spesial untuk bagaimana Al-Quds ini menjadi barometer dunia. Kita sempurnakan pertemuan kita malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.